Ada 3 tanda sebagai petunjuk apakah seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak. Pertama adalah kesadaran akan kesalahan. Ada perasaan bahwa kita orang yang bersalah ataupun orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal diri. Kita hanya dapat mengenal diri kita dengan baik kalau kita mengenal Tuhan. Bagaimana yang kita mengenal Tuhan? Di mana kita mendapatkan informasi tentang Tuhan? Informasi tentang Tuhan hanya kita dapatkan di dalam ajaran agama, khususnya di dalam kitab suci agama-agama. Para filosof tidak dapat memberikan informasi tentang diri kita, tentang diri manusia. Hanya di dalam ajaran agama, informasi tentang manusia itu jelas. Khususnya ajaran agama yang diberikan oleh agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Sedangkan agama Hindu dan agama Buddha tidak memberikan informasi tentang manusia begitu jelas. Dan kita akan fokus kepada ajaran agama yang diberikan oleh agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Alasan memilih kitab suci agama Yahudi, agama Kristen, ataupun Islam adalah karena hanya 3 agama ini yang menekankan ajaran tentang bahwa manusia dicipta oleh Tuhan. Hanya di dalam agama ini ada kemungkinan manusia dapat punya akses kepada pengetahuan tentang Tuhan. Karena di dalam kitab suci, di masing-masing agama disajikan informasi tentang siapakah Tuhan dan siapakah manusia. Itu tidak berarti bahwa orang yang sudah membaca kitab suci, dia akan mendapatkan pengenalan yang sejati dengan Tuhan. Seseorang bisa saja membaca kitab suci, tetapi belum tentu ia mendapatkan pengalaman tentang Tuhan. Karena pengalaman tentang Tuhan ini adalah sesuatu yang misteri sifatnya. Tidak ada usaha manusia yang bisa menjamin bahwa dia akan mendapatkan pengalaman bertemu dengan Tuhan. Perjalanan spiritualitas Dian Sastrowardoyo, Asmiranda, dan Caca, istri Coki Sitohang, dapat memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pengalaman mereka bertemu dengan Tuhan. Dian Sastrowardoyo berpindah keyakinan dari agama Katolik menjadi agama Islam. Ibunya beragama Katolik, ayahnya beragama Buddha. Dan di dalam perjalanan spiritualitasnya, Dian Sastro mempunyai pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang apa yang dia yakini. Tetapi ia mencoba mencari jawaban daripada pendeta, dari pastor, dari tokoh-tokoh agama Hindu dan Buddha. Tetapi ia tidak mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan filosofisnya. Satu kali dia menghadiri ceramah daripada ustadz dari agama Islam. Dan setelah dia mendengarkan ceramah daripada ustadz itu, ia merasa mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan filosofisnya. Akhirnya, Dian Sastro berpindah keyakinan dari agama Katolik menjadi agama Islam. Pengalaman yang sebaliknya terjadi pada Asmiranda. Dia berganti keyakinan dari Islam ke Kristen. Dan secara singkat, ia mencoba membaca kitab suci daripada agama Kristen. Kemudian dia juga mempelajari lebih serius tentang ajaran agama Kristen. Kemudian dia dibaptis. Dan kemudian dia mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen. Dan dia merasakan kedamaian setelah dia menjadi orang Kristen. Setelah dia mempelajari agama Kristen, setelah dia membaca kitab suci, dan kemudian dia dibaptis, dia mendapatkan perasaan damai sejahtera. Dia memiliki perasaan damai sejahtera dalam hatinya. Demikian juga Caca, istri Coki Sitohang. Dia berganti keyakinan dari Islam menjadi Kristen. Dia pertama-tama mendengarkan lagu-lagu rohani agama Kristen, kemudian dia membaca kitab suci agama Kristen. Setelah dia membaca kitab suci agama Kristen, dia merasakan ada damai sejahtera dalam hatinya. Dalam proses perjumpaan dengan Tuhan, dia sempat dikucilkan oleh keluarganya selama 3 tahun. Kalau kita melihat pengalaman daripada Dian Sastro, Asmiranda, dan Caca, ini bisa membuat orang-orang yang mendengar kisah pengalaman spiritualitas mereka itu bertanya-tanya, yang mana yang benar? Apakah ketiga orang itu sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh mendapatkan damai sejahtera melalui perjalanan spiritualitas mereka masing-masing? Apakah ketiga orang tersebut mengalami damai sejahtera atau mendapatkan rasa ketenangan setelah mereka berganti keyakinan? Ini sulit diverifikasi, ini sulit divalidasi. Sebab pengalaman-pengalaman seperti itu hanya bisa dialami oleh orang itu sendiri. Orang lain tidak mungkin mengalami pengalaman orang lain. Kalaupun Dian Sastro, Asmiranda, atau Caca berganti keyakinan
dan mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan kedamaian atau mendapatkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan filosofis mengenai keyakinannya, itu tidak bisa dibuktikan apakah mereka sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya mereka yang tahu apakah mereka sungguh-sungguh menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada orang yang bisa memberikan tips bagaimana merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu. Sekalipun orang sudah membaca kitab suci atau mendengarkan khotbah dari kitab suci. Ada 3 tanda sebagai petunjuk apakah seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak. Pertama adalah kesadaran akan kesalahan. Ada perasaan bahwa kita orang yang bersalah ataupun orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu tidak cukup. Harus ada lagi tahapan yang lain, yaitu sampai kepada meminta pengampunan kepada Tuhan agar kesalahan-kesalahan kita itu diampuni. Yang kedua adalah ada kerinduan membaca kitab suci. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, mau tidak mau harus membaca kitab suci sebagai sarana untuk mengenal Tuhan itu lebih banyak. Hanya melalui kitab suci seseorang bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Sebab dianggap bahwa kitab suci adalah berasal daripada Tuhan. Yang ketiga adalah ada perasaan damai sejahtera. Yang sudah merasa bahwa dia adalah orang yang bersalah dan dia sudah merasakan pengampunan daripada Tuhan. Dan dia juga sudah membaca kitab suci. Orang tersebut akan memiliki damai sejahtera. Saat seseorang sudah mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, orang yang bersalah, dan sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, pada saat itu juga Tuhan akan tinggal di dalam orang itu. Dan waktu Tuhan tinggal di dalam hati seseorang, hati orang itu akan sejahtera. Ada perasaan damai sejahtera yang dialami oleh orang-orang yang sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Apakah Anda mengalami ketiga hal tersebut? Apakah Anda pernah mengalami bahwa Anda merasa orang yang bersalah? Apakah Anda orang pernah merasakan bahwa kesalahan-kesalahan Anda telah diampuni oleh Tuhan? Kedua, apakah Anda suka membaca kitab suci? Dan ketiga, apakah Anda merasakan damai sejahtera di dalam hati Anda?